Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah semantik. Dari mata kuliah semantik ini saya akan menjelaskan mengenai struktur linear. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Siswanti dengan NPM 2017-21500-481. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Indraprasta PGRI. Langsung saja kita memasuki materi struktur linear. Apa sih struktur linear itu? Jadi, struktur linear menurut Muhajir dalam bukunya Semantik dan Pragmatik pada tahun 2004 halaman 90 bahwa bentuk paling sederhana dari struktur linear adalah sepasang oposisi. Dalam struktur linear terdapat rangkaian-rangkaian. Yang pertama ada rangkaian bipolar dan yang kedua ada rangkaian monopolar. Dan yang pertama ini akan saya jelaskan mengenai rangkaian bipolar. Rangkaian bipolar. Apa sih rangkaian bipolar itu? Rangkaian bipolar itu adalah pasangan yang munculnya pengembangan derajat skala perbedaan pada kedua sisi kutubnya. Pola yang paling banyak muncul adalah adanya kata-kata bentuk superlatif bersifat implisit, seperti oposisi besar-kecil bisa memunculkan skala perbedaan yang lebih rinci menjadi kecil sekali di kutub negatifnya dan besar sekali di kutub positifnya. Dalam bahasa Inggrisnya, tiny, mungil, dan hook, raksasa. Dalam bahasa Inggris tersebut, derajat perbedaan itu masing-masing kutub dapat dikembangkan skala perbedaannya sebagai berikut. Dalam bahasa Indonesia, terdapat awalan ter, seperti contohnya terkecil, terbesar, dan ekstra besar. Kemudian dalam bahasa Inggris terdapat kata hook, hugger, dan extra hook. Dalam bahasa Inggris dapat dilaksanakan dengan akhiran penambahan kata esa seperti largest atau agak besar, smallest atau agak kecil, huggish atau agak besar. Kemudian dengan tambahan kata sangat, sekali, lebih, kurang, luar biasa atau besar. Kemudian yang terakhir dengan menambahkan morfem suprasegmental, yaitu tekanan tinggi pada suku akhir, seperti kecil, besar bersama tekanan tempo. Setelah memahami penjelasan dan contoh materi struktur linear dalam rangkaian bipolar, selanjutnya saya akan menjelaskan materi struktur linear dalam rangkaian monopolar. Penjelasannya sebagai berikut. Dalam struktur linear terdapat rangkaian monopolar. Apa sih rangkaian monopolar itu? Mari kita bahas penjelasan dan contohnya. Saya akan menjelaskan mengenai rangkaian monopolar. Rangkaian monopolar adalah pengembangan kata secara monopolar dari satu kutub dapat berupa derajat, jenjang, tingkatan, atau urutan. Rangkaian monopolar menurut derajatnya. Pengertian derajat bersangkutan dengan beberapa segi lain, seperti derajat bersangkutan dengan skala yang berkesinambungan.
seperti yang bersifat ukuran atau bersifat intensitas, tetapi tidak bersangkutan dengan sifat keterlibatan atau entailment. Perbatasannya bersifat kabur, namun secara intuitif tidak kehilangan sifat penderajatannya. Tunjukkan nilai-nilai yang kita maksudkan dari nilai yang tidak kita maksudkan. Contohnya adalah fail, gagal, pass, lulus, atau distinction, berbeda. Contoh tipe kedua adalah mount, gundukan, hillock, bukit, mountain, gunung. Lalu di sini ada pengertian yang dapat dinyatakan dalam ukuran, tetapi tidak dapat disebut mengacu derajatnya. Seperti contoh dalam bahasa Inggris, haze, kabut, mist, halimun, fog, mendung. Kemudian glance, melirik, look, melihat, stare, menatap. Kemudian breeze, sepoi-sepoi, wind, angin, gale, angin kencang. Yang terakhir, paddle, genangan, pond, kolam, lake, danau, sea, laut. Dari rangkaian monopolar terdapat yang pertama jenjang, yang kedua ukuran, yang ketiga derajat, yang keempat urutan, dan yang kelima kisi-kisi. Ada jenjang. Jenjang adalah titik dalam suatu siklus yang umumnya berarti mengandung sifat perkembangan. Contohnya yang pertama, kata pertama, kedua, dasar, menengah. Kemudian yang kedua, bayi, anak-anak, anak, dan dewasa. Yang ketiga, telur, larva, pupa, kupu-kupu. Dari contoh tersebut terdapat sifat perkembangannya. Kemudian yang kedua, ukuran. Ukuran merupakan yang menyatakan waktu, takaran, dan jarak. Dapat kita contohkan dalam waktu adalah second, menit, jam, hari, bulan, dan tahun. Untuk contoh dalam jarak, sentimeter, kilometer. Lalu yang ketiga ada derajat. Dalam derajat yang mendasarinya bersifat tegas, tidak bervariasi secara menerus, tetapi tegas. Contohnya yang pertama dalam angkatan, memiliki pangkat prajurit, kemudian pangkat kopral, dan kemudian yang paling tinggi adalah pangkat letnan. Pun sama halnya dengan contoh yang kedua, yaitu asisten, rektor, dan profesor. Kemudian yang keempat ada urutan. Pada kasus-kasus yang disebut ada properti atau ada semacam senioritas tidak bervariasi secara bertingkat. Yang satu tidak bisa melangkahi lainnya. Contohnya dalam hari. Ada hari Senin, Selasa, dan Rabu. Hari Senin tidak dapat melangkahi hari Selasa, dan hari Selasa tidak dapat melangkahi hari Rabu. Begitupun dengan bulan Januari, Februari, dan Maret. Bulan Januari tidak dapat melangkahi bulan Februari, dan bulan Februari tidak dapat melangkahi bulan Maret. Begitupun juga dengan waktu pagi, siang, petang, malam yang sudah berurutan. Kemudian yang terakhir ada kisi-kisi. Kisi-kisi ini disusun berdasar adanya perulangan yang mengandung adanya hubungan yang terjadi dalam urutan. Contohnya, laki-laki, perempuan. Kemudian tangan, jari. Yang ketiga anjing kirik atau anak anjing. Yang keempat mengambil, mencuri. Sumber materi struktur linear diambil dari buku Semantik dan Pragmatik karangan Muhajir. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi struktur linear dalam semantik.